What's up guys, gimana kabar kalian? Mimin doain semoga sehat selalu ya. Buat para rebahaners sejati, masih banyak yang nonton tapi belum subrek channel ini. Jadi Mimin Cerita Horor Movie ID mau ingetin, jangan lupa untuk like, subrek channel ini, dan nyalakan notifikasinya agar kita tetap terhubung dengan alur cerita film horor di sini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung OTW ke dalam alur ceritanya. Check it out guys. Di awal cerita kita diperkenalkan kepada seorang wanita bernama Mei. Dia mendatangi sebuah rumah lalu bertanya kepada seseorang yang menempati rumah tersebut. Mei berkata kalau rumah ini adalah rumahnya terdahulu. Namun si wanita menganggap mungkin Mei salah tempat karena rumah ini sudah dia tempati sejak rumah ini dibangun 15 tahun yang lalu. Kemudian cerita beralih ke masa lalu. Perdebatan terjadi antara Wong dengan Mei. Ada satu permasalahan sulit yang sedang mereka hadapi pada saat itu. Diketahui kalau Mei sedang mengandung, namun entah kenapa justru mereka malah tidak menginginkan bayi tersebut. Mei mencoba menenangkan Wong yang sedang tersulut emosi. Dan Mei tahu cara menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Di keesokan harinya Mei pergi ke pasar untuk membeli jahe dan cabai. Entah buat apa Mei membeli jahe dan cabai sebanyak itu. Lalu dia menumbuknya menjadi satu dan tak pernah diduga sebelumnya. Ternyata Mei nekat memasukkan tumbukan jahe dan cabai ke dalam kewanitaannya. Tak bisa kita bayangkan guys rasa panas dan sakitnya seperti apa yang dirasakan oleh Mei pada saat itu. Terlihat darah mulai bercucuran. Tak lama kemudian, untung saja Wong datang melihat keadaan Mei yang sudah tidak berdaya. Wong bersama anaknya yang bernama Es langsung membawa Mei ke rumah sakit. Namun naas dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, mobil ambulans yang mereka tumpangi malah terlibat kecelakaan hebat. Mobil ambulans itu tertabrak oleh truk. Tidak diketahui kondisi mereka selanjutnya. Pada waktu itu Mei mendapatkan telepon dari Es jikalau Es sebentar lagi akan pulang setelah dia libur kuliah kedokterannya di Australia. Dari tragedi yang terjadi di masa lalu, kehidupan keluarga Wong menjadi lebih baik guys. Es pulang dari Australia sengaja demi untuk menghadiri acara ulang tahun adiknya yaitu Lucy. Sebelum ultahnya tiba, Mei memberikan kadonya terlebih dulu, yaitu dengan membelikan Lucy seekor anjing. Lucy sangat senang ketika ibunya membelikan anjing tersebut dan Lucy memberi nama anjingnya Kumi. Sehabis pulang dari sekolah, Lucy sudah tak sabar untuk bermain dengan Kumi. Bahkan Kumi sudah menanti kedatangan Lucy di depan pintu. Alih-alih Kumi menghampiri Lucy, namun ternyata Kumi malah keluar dari rumah. Lucy terus mengejar Kumi sampai ke sebuah tempat yang tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Tepat di bawah sebuah pohon terlihat Kumi sedang menggali tanah. Lucy yang curiga pun mencoba menggali mencari tahu apa yang sedang dicari oleh Kumi. Dan terlihat Lucy menemukan sebuah toples yang terkubur. Tapi terlihat seperti ada sesuatu yang hidup di dalam toples tersebut. Lucy membawa Kumi bersama toplesnya pulang ke rumah. Dia penasaran apa isi yang ada di dalam toplesnya, dan saat Lucy membukanya terlihat ada gumpalan asap bersama seekor kumbang yang keluar dari dalam toples itu. Awalnya semua baik-baik saja, tidak ada sesuatu yang terjadi. Hingga pada suatu malam ketika Lucy sedang bermain dengan Kumi, Kumi lagi-lagi bertingkah aneh. Kumi berlari dan menuju ke depan kulkas. Entah kenapa Kumi terus menggonggong di depan kulkas itu. Mulai ada rasa takut menyelimuti Lucy. Rasa takut dibarengi rasa penasaran. Lucy mencoba membuka pintu kulkasnya dan ternyata terlihat sesosok anak kecil dengan rupanya yang sangat mengerikan. Tak lama kemudian ibunya datang melihat Lucy sudah terkapar. Mei bersama Wong langsung membawa Lucy ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, dokter tidak menemukan adanya penyakit yang diderita oleh Lucy.
Semuanya terlihat normal dan baik-baik saja. Namun semenjak Lucy melihat penampakan itu, dia selalu dibayang-bayangi kepada sesuatu yang mengerikan. Es akhirnya sampai dan dijemput oleh Wong di bandara, sementara di rumah mereka sudah berkumpul untuk menyambut sekaligus akan merayakan hari ulang tahun Lucy. Lucy begitu sangat bahagia di hari ulang tahunnya. Semua keluarga dan teman-temannya bisa berkumpul bersama. Lucy sangat dekat dengan Es kakaknya yang dia sayangi, begitupun Es yang sangat menyayangi Lucy. Namun kebahagiaan itu harus terganggu dengan penglihatan Lucy yang dia lihat di kue ulang tahunnya banyak sekali belatung. Lucy berteriak histeris, bahkan dia sempat mengambil pisau untuk menghancurkan kue ultahnya sendiri. Tercermin dari matanya, Lucy begitu sangat ketakutan. Padahal pada kenyataannya semua itu hanyalah halusinasi Lucy saja. Perilaku aneh Lucy mulai membuat Wong dan Mei khawatir. Anggapan mereka Lucy bertingkah aneh karena pengaruh dari narkoba. Tapi menurut Mei sepertinya itu tidak mungkin. Dia tahu Lucy tidak seperti itu. Sedikit terjadi perdebatan antara Mei dengan Wong. Wong sendiri ternyata tidak begitu peduli dengan keadaan Lucy. Mengungkap kejadian terdahulu dan diketahui kalau ternyata Lucy sebenarnya bukanlah anak yang mereka inginkan. Wong tidak menginginkan Lucy lahir, tapi Mei meminta kepada Wong untuk melupakan masa lalu dan mulai menerima keberadaan Lucy sekarang. Karena walau bagaimanapun Lucy lahir dari rahim Mei. Mereka tak sadar kalau pembicaraan itu terdengar oleh Lucy yang tak sengaja menguping pembicaraan mereka. Hari itu Lucy benar-benar kacau dan syok mendengar pembicaraan kedua orang tuanya. Dia mencoba berontak dan sudah tidak peduli dengan dirinya sendiri. Bahkan tidak mau bersekolah lagi sampai-sampai ibunya harus bertindak keras kepada Lucy. Tapi Lucy belum mengatakan kalau dia mendengar pembicaraan ibu bersama ayahnya. Pada suatu ketika Kumi anjing kesayangannya itu berlari keluar rumah dan saat bersamaan Wong kembali pulang. Tak sengaja Wong melindas Kumi saat akan memasuki garasi. Lucy sangat bersedih hati ketika melihat Kumi telah tewas. Sepertinya kesedihan terus melanda kepada diri Lucy. Dan Lucy benar-benar merasa hidup ini tidak adil bagi dirinya. Mei yang melihatnya menjadi tidak tega melihat Lucy yang dari tadi terus saja menangis. Di sini Lucy pun mengatakan kalau dia mendengar pembicaraan ayah dan ibunya waktu itu mengenai hal bahwa Lucy bukan anak yang mereka inginkan untuk lahir ke dunia. Karena merasa sudah tidak ada lagi yang perlu ditutupi. Akhirnya Mei pun bercerita, dulu Wong dan Mei tidak mampu untuk membiayai persalinan Lucy. Mereka sangat miskin dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kehamilan Lucy sebenarnya tidak mereka harapkan. Sempat ibunya melakukan absorpsi, namun itu gagal dan Lucy masih bisa terselamatkan. Tapi semenjak Lucy lahir, ibunya justru sangat menyayangi Lucy sekarang karena dia merasa sangat berdosa kepada Lucy. Begitu juga dengan ayahnya, hanya saja ayahnya tidak pandai untuk mengungkapkan kasih sayangnya. Pernyataan tersebut sedikit membuat Lucy menjadi lega. Di kamar Mei menceritakannya kepada Wong soal tadi dia cerita kepada Lucy apa yang terjadi di masa lalu. Namun di sini Mei tidak menceritakan yang sebenarnya. Mei hanya mengarang cerita agar Lucy sedikit lebih tenang. Di sini ceritanya sedikit mundur ke masa lalu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Dulu, Mei pernah bekerja menjadi seorang pengantar lagu di sebuah tempat karaokean. Di salah satu room, Mei melayani para tamu dan menyajikan minumannya. Para pria hidung belang itu mulai menggoda Mei hingga hal yang ditakutkan pun terjadi. Mei dipaksa untuk melayani tamu itu, bahkan dia diperlakukan dengan sangat kasar. Pada waktu itu posisinya Mei sudah menikah dengan Wong dan mempunyai putra yaitu Es. Mei menceritakan kepada Wong apa yang terjadi kepada dirinya. Wong sangat terpukul mendengar kabar tersebut. Begitu juga dengan Mei merasa dirinya sudah sangat kotor. Untung saja walaupun Mei mendapatkan musibah seperti itu, tapi Wong tetap berbesar hati masih mau menerima Mei.
Wong sempat ingin melaporkannya ke polisi, namun Mei melarangnya karena kalau Wong melaporkannya, aib itu justru malah akan diketahui oleh orang banyak. Mei tidak ingin orang lain tahu apa yang terjadi kepada dirinya. Ia tidak akan tahan dengan rasa malu jika itu sampai diketahui oleh orang lain. Seiring berjalannya waktu, keanehan sering terjadi kepada Lucy, membuat Es pun menjadi curiga. Mungkin ada gangguan dari roh jahat yang mengganggu pikiran Lucy. Mei lalu mendatangi seorang master atau semacam paranormal. Dari penerawangannya, saat Lucy diperlihatkan belatung, itu artinya tentang kebusukan dari beberapa barang-barang yang dipakai Lucy. Dan dari beberapa barang yang dipakai Lucy dan potongan kukunya, sang master masih belum bisa menyimpulkan gangguan apa yang terjadi kepada Lucy. Sementara di rumah, sesosok arwah gentayangan itu sudah tidak lagi menampakkan diri kepada Lucy, melainkan arwah gentayangan kini sudah masuk ke dalam jiwa Lucy. Ketika Wong sedang mandi, dia dikejutkan dengan Lucy malah masuk ke kamar mandi. Tapi saat itu, Lucy hanya berdiri sambil melihat kepada Wong, dan tiba-tiba air mancurnya menjadi sangat panas hingga membakar sebagian kulit Wong. Kerannya sudah tidak bisa ditutup dan Wong terjebak di dalam kamar mandi. Pintunya pun sudah tidak bisa dibuka lagi. Wong terus berontak mengedor-gendor pintu kamar mandinya. Untung saja Mei dan Es kembali pulang. Es menjadi takut kepada Lucy. Kenapa Lucy bisa sampai tidak tahu kalau ayahnya terkunci di dalam kamar mandi? Dengan santainya Lucy mengatakan kalau dia tidak mendengarnya karena sedang mendengarkan musik. Di saat itu juga Mei langsung membawa Wong ke rumah sakit. Luka bakar yang dialami Wong hampir membakar seluruh tubuhnya dan terpaksa Wong harus menjalani perawatan intensif. Kecurigaan Mei dan Es semakin yakin kalau memang ada gangguan roh jahat yang menguasai Lucy. Apalagi ketika Lucy berkata sosok Lucy yang ada di kamar mandi itu sebenarnya bukan Lucy. Es sangat prihatin dengan kondisi ayahnya sekarang. Namun Es merasa ini seperti sebuah hukuman untuk ayahnya. Es bukan tidak tahu kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya terdahulu. Pada waktu itu Wong diam-diam mencari orang yang telah menghamili Mei. Dia masih dendam atas apa yang telah orang itu lakukan. Wong menikamnya secara bertubi-tubi. Tak puas sampai di situ, Wong juga memotong sosis dari orang tersebut. Dan yang paling ngilu, potongan sosis itu dimakan oleh anjing. Es tidak menyalahkan perbuatan ayahnya. Es pun akan melakukan hal yang sama jika dia berada di posisi ayahnya. Pada suatu hari Lucy kepergok sedang memakan tisu bekas tetesan darah ibunya ketika ibunya terluka akibat goresan pisau. Es sengaja memasang CCTV di kamarnya Lucy. Mereka membawa rekaman tersebut lalu memperlihatkannya kepada Master dan memohon kepada Master untuk menolong Lucy. Master lalu menyuruh untuk membuat altar di kamar Lucy. Dia akan melakukan ritual pengusiran setan di kamar Lucy. Sementara Es ditugaskan untuk membawa Lucy dari rumah dan memastikannya tidak ke rumah sebelum ritualnya selesai. Mei pun melakukan seperti apa yang diperintahkan, sedangkan Es membawa Lucy ke rumah sakit untuk menjenguk ayahnya. Master sudah OTW dengan menggunakan taksi. Baru saja dimulai, keanehan mulai terjadi di kamar Lucy. Mei akhirnya menemukan biang dari semua kekacauan ini berasal dari sana. Dia menemukan sebuah toples. Dari toples itu Mei akhirnya sadar dan teringat kepada masa lalu. Dia keluar dari rumah menuju ke pekarangan, tepatnya di sebuah pohon, dan terungkaplah kalau ternyata yang ada di dalam toples tersebut adalah darah bekas Mei absorsi. Mei menguburkan persis di bawah pohon itu. Saat dia menggalinya, ternyata memang benar toples tersebut sudah tidak ada dan sudah ditemukan oleh Lucy. Mei kembali ke rumah, namun kini gangguan itu menyerang kepada Mei. Kamar Lucy yang berguncang hebat. Mei mencoba menghindar, namun naas dia malah terjatuh dan terpeleset dari tangga.
Di lain sisi, Master yang sedang dalam perjalanan malah terjadi kecelakaan hebat. Setelah beberapa lama pingsan, Mei tersadar kembali dan tiba-tiba perutnya membesar seperti orang yang sedang mengandung. Tak lama keluar sesosok bayi dari dalam rahim Mei. Anehnya bayi itu bisa dengan cepat tumbuh besar yang membuat Mei terkejut. Ketika sesosok itu memanggil ibu kepada Mei dan wajahnya mirip sekali dengan Lucy, sesosok itu mengatakan kalau dia adalah anak yang diabsorpsi oleh Mei pada 14 tahun lalu. Saat Mei mengandung, sebenarnya dia mengandung bayi kembar di dalamnya. Pada saat Mei melakukan absorpsi, Mei mengira absorpsi itu gagal dan Lucy akhirnya terlahir. Tapi Mei tidak tahu kalau sebenarnya dia mempunyai bayi kembar dan salah satu bayi meninggal saat Mei melakukan absorpsinya. Sekarang kedatangan dia menemui Mei sebenarnya untuk menjemput Mei. Dia berkata bukan di sini tempat Mei, Mei harus ikut bersamanya. Mei terus berontak menolak ajakan dari arwah gentayang anaknya. Lalu adegan berpindah berada di rumah sakit. Kita diperlihatkan kepada seorang wanita tua yang baru saja tersadar dan terungkaplah fakta kalau ternyata dia adalah Mei. Dia mengalami koma selama 15 tahun lamanya dan sekarang dia baru tersadar kembali pada waktu kecelakaan hebat yang menimpa kepada keluarga Wong. Mei satu-satunya orang yang masih selamat dari kecelakaan tersebut. Mei sendiri tidak percaya kalau dia koma selama itu. Bayi yang ada dalam kandungan Mei pada waktu itu sempat dikeluarkan dan selamat, namun umur bayinya tidak panjang, dia hanya bertahan selama 10 menit. Dan yang membuat kita terkejut adalah plot twistnya. Cerita tentang keluarga Mei hidup bahagia dan anak-anaknya tumbuh besar, ternyata itu hanya mimpi indah saja selama Mei dalam keadaan koma. Mei sendiri tidak percaya karena semuanya terasa begitu nyata. Dia sempat menuduh kalau dokter berbohong karena Mei yakin keluarganya masih hidup. Adegan kembali ke awal film ketika Mei mendatangi rumah tersebut dalam mimpinya. Rumah ini adalah rumah Mei bersama keluarganya, walaupun pada kenyataannya rumah itu adalah rumah milik orang lain. Lalu terlihat arwah dari keluarga Mei memang tinggal di rumah tersebut. Dari sekian banyak cerita dan lika-liku yang ada, pada kenyataannya ini semua hanyalah sebuah mimpi. Akhirnya film pun selesai. Ending yang sangat membagongkan. Demikian alur cerita horor movie ID kali ini. Mimin harap kalian tetap setia dan selalu menonton setiap video yang Mimin update selalu. Jangan lupa untuk like, subrek, dan nyalakan notifikasinya agar Mimin tetap semangat update buat kalian semua. Selalu lihat ke belakang karena kamu tidak pernah tahu apa yang ada di belakangmu.